Musa bertemu dengan api. Berarti api itu bukan Allah. Bukan. Karena Allah tidak menyerupai. Kamu dapat ayat dari mana Allah tidak menyerupai? Tidak menyerupai apa? Itu akidah kami, Mbak. Jadi Allah itu mempunyai 20 sifat yang Allah miliki. Saya bukan tanya itu. Kan laisa kamislihi syai'un. Laisa bi kamislihi syai'un. Nah, ya. Artinya? Apa? Artinya? Itu laisa bi kamislihi syai'un tidak menyerupai dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, ini. Iya, seperti itu intinya, Mbak. Nah, bukan seperti itu intinya. Memang itu artinya. Ya. Oke. Kalau sesuatu tidak menyerupai Allah, sama nggak? Ya, atau sama dengan nggak Allah tidak menyerupai sesuatu? Ya, sama. Tidak. Kalau kamu bilang sama gini, Agatha seorang guru. Apakah guru adalah Agatha? Belum tentu. Bukan. Iya. Banyak guru yang lain. Nah, ini kita berbicara tentang bahasa, tata bahasa. Kalau dikatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai dia, yang seperti dia. Tentu ini tidak sama dengan Allah tidak menyerupai sesuatu. Iya, oke. Nah, kalau Allah yang kamu imani itu adalah Allah yang datang kepada Musa, datang kepada Abraham, datang kepada Yakub. Nabi kamu ini kan Yakub juga kan? Ya, Nabi Yakub juga. Kitabnya orang Yahudi, kitabnya Musa sendiri yang dia tulis. Yakub bertemu dengan Tuhan itu dalam rupa manusia. Tuhan itu bertemu dengan Abraham dalam rupa manusia. Kejadian 18. Nah, Tuhan itu saya dengan Musa. Sabar. Saya harus. Ya, oke. Ya, Tuhan itu bertemu dengan Musa berkali-kali. Bisa dalam bentuk tiang awan, tiang api, bahkan semak yang tidak terbakar. Bahkan Musa langsung bertatapan dengan Tuhan. Ya. Nah ini, kalau kamu mengimani nabi-nabimu itu adalah nabinya orang Israel dan nenek moyang Israel, kenapa di Quranmu berubah? Tidak berubah, Mbak. Oh, jadi kamu bilang tadi api yang ditemui itu bukan Allah. Nah, jadi gini. Kan kitab yang harus diimani umat muslim ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, ya dari keempat ini tuh, yang 3 sebelum Quran, itu disempurnakan oleh Al-Quran. Itu kami mengimani seperti itu. Disempurnakan atau dirubah? Disempurnakan. Ya. Dalilnya ya kan bukan berarti apa? Bahkan saya tidak menemukan dalil itu di dalam Quran. Tidak semua hukum itu bersumber ke Quran semua, Mbak, di dalam Islam. Karena bersumber di dalam Quran seperti statementmu. Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya, itu juga tidak pernah ada di dalam Quran. Saya sudah baca itu bolak-balik. Karena ini jawabannya karena sumber hukum Islam tidak semuanya dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Saya tidak tanya itu. Ketika kamu mengatakan Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, Allah tidak pernah bernarasi seperti itu. Gak pernah ada dalilnya. Yang disempurnakan menurut Al-Maidah itu, telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, telah kucukupkan rahmatmu. Saya tahu itu di Al-Maidah. Al-Maidah berapa nanti saya cari. Ya, dan begitupun di surat Al-Baqarah. Ya. Sebentar, inilah kalian itu salah memahami. Allah itu tidak pernah mengatakan Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi Quran membenarkan kitab yang sebelumnya. Berarti Quran ini mengkonfirmasi kitab kami yang sebelumnya. Padahal kami tidak butuh konfirmasi dari Quranmu. Ya. Gimana? Kami tidak butuh validasi oleh agama manapun untuk berdiri sebagai suatu agama. Ya memang kan Quran tuh buat Muslim, Injil buat Kristen, Taurat buat Yahudi. Ya emang udah ada bagiannya masing-masing. Makanya saya bilang, kalau saya boleh menganalogikan, ya, saya ini datang ke sebuah komplek. Saya mengakui itu semua komplek itu, rumah-rumah itu adalah milik saya. Hanya mengakui. Ya. Tetapi itu bukan punya saya. Ya. Karena komplek-komplek itu secara harafiah tidak saya sebagai kepemilikannya. Makanya saya bilang, teman Muslim kami menghargai perbedaan di antara kita. Tetapi tolong jangan mengklaim bahwa kitab kami ini adalah kitab dari Allah. Karena kitab ini yang kami punya ini adalah upaya gereja untuk mengkanon semua tulisan para nabi dan para rasul. Ini baru dikanon itu abad keempat. Dalam bentuk buku ini ada abad keempat.
Jadi kalau dikatakan Isa menerima kitab Injil, Yesus itu ketika dia, ini secara literasi yang faktual ya, kamu bisa cari di sejarah manapun, ini faktual. Yesus itu tidak pernah mengajar murid-muridnya itu pakai kitab Injil. Dialah sang Injil itu, dan dia mengajar itu pakai kitabnya Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud, Perjanjian Lama. Murid-murid Yesus juga mengajar ini pakai kitab Perjanjian Lama. Nggak ada Injil. Injil itu adalah Yesus. Nah, makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan tentang Injil. Itulah yang kami kenal sebagai Injil sinoptik, 4 Injil sinoptik. Tapi Allah salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin Nabi Muhammad lihat ini. Ikon ini ada di gereja Ethiopia. Nih. Ini Yesus bukan megang kitab Injil, ini kitab kehidupan. Jadi nama saya ini ada di sini. Ikon ini digambarkan oleh Rasul Lukas. Ini menjelaskan tentang ayat Alkitab bahwa dia ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Nih, merah itu manusia, biru itu adalah Allah. Dia ini yang memiliki kitab kehidupan. Siapa saja yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan percaya kepadanya, namanya terdaftar di sini. Ini maksud dari Rasul Lukas menggambarkan ikon ini. Makanya saya bilang, besar kemungkinan Allahmu dan Nabi Muhammad itu salah paham. Dikira Yesus itu bawa kitab Injil, diberi kitab Injil. Makanya sampai sekarang, kalau saya tanya, apa isi Injilnya Isa? Gak ada yang tahu. Itu. Ini kita bicara faktual, benar-benar sejarah. Ini Rasul Lukas yang menggambarkan ikon itu. Nah, makanya saya bilang, ada baiknya kalian yang belajar agama Islam itu benar-benar cari. Pernah tahu yang namanya Profesor Said Akil? Enggak. Nah, itu profesor terkenal, orang Islam. Dia juga membuktikan bahwa ilmu kalam atau ilmu mantik itu belajarnya dari Kristen Ortodoks. Belajar filsafat itu dari Kristen Ortodoks. Dan tahu guru besar orang Bandung itu yang suka baraya yang gitu tuh. Aduh, dulu lupa aku. Gak tahu. Ya, Guru Gembul. Gak tahu. Nah, gak tahu sih. Dia juga sudah mengungkap sejarah bahwa Nabi Muhammad itu memang dia ke gereja Ethiopia. Dan mungkin dia, ada kemungkinan besar dia melihat ikon ini. Nah, yang Rasul ke gereja pas waktu kecil saya tahu. Oh, waktu kecil? Mana ada waktu kecil dia belum jadi Rasul? Iya, emang belum jadi Rasul. Ketika itu, waktu itu Rasulullah diajak berdagang sama pamannya itu ke gereja, mau ke negeri Syam. Dan ketika dalam perjalanan, ini kisah yang saya serap ya, tapi saya nggak baca, yang saya serap nih ya. Ketika beliau ke gereja, berjalan menuju Syam ini, kan perjalanan jauh tuh, belum ada motor, belum ada apa. Nah, ada ini pendeta Kristen, pendeta Nasrani ini namanya siapa ya, lupa. Waraka bin Nawfal. Bukan. Siapa yang, ya Allah manasib ya Allah. Lupa siapa namanya itu ya? Itu Bukhairo. Yang pamannya Khadijah. Bukhairo. Nah, pendeta Bukhairo. Nah, melihat nih ada awan jalan naungin satu kabilah, ini siapa? Setelah diingat-ingat bahwa kalau di filmnya juga saya pernah nonton. Ini pendeta Bukhairo ini ketika kelahiran Muhammad itu melihat cahaya dari langit. Nah, ketika Nabi Muhammad tadi itu sampai ke depan gereja nih, langsung sama pendeta Bukhairo ini disuguhin makan lah orang-orang Arab tadi. Pas dilihat satu-satu mukanya tuh kok nggak ada yang istimewa. Langsung beliau nanya ke kabilah orang Arab itu. Di antaranya pasti ada yang belum ikut. Ada satu yang jawab, ada anak kecil gak ikut. Kata pendeta Bukhairo, panggil dia ke sini. Setelah dipanggil, kata paman Nabi, dia ini anak saya. Kata pendeta, tidak mungkin. Ayahnya sudah meninggal ketika ia berumur 2 bulan dalam kandungan. Dan singkat waktu, Rasulullah ini diajaklah masuk ke gereja. Kalau di filmnya saya juga lihat, beliau ini ngelihat patung Bunda Maria lagi gendong Yesus lah, di filmnya ada. Saya akui. Cuman beliau mengimani bahwasanya beliau ini, Isa ini, Yesus ini sebagai Tuhan. Oke. Ini siapa yang masuk, Mbak? Dokter, profesor? Ya. Dokter. Ini teman saya yang saya bilang dia punya sirah. Dia punya
beberapa siapa sirah ya Pak Prof ya? Shalom Pak Prof. Shalom. Saya bilang Pak Prof ini punya sirah. Ya. Nah, Pak Prof ini banyak sekali mengkoleksi buku-buku sejarah ya Pak Prof ya? Ya sedikit. Lanjut. Tadi pengen dengar cerita tentang Buhairah, bro. Lanjut Bang. Nah, kalau ini nggak apa-apa sih cerita ya Mbak. Nggak apa-apa. Tentang Bohiro dan Pendeta Bohiro ini yang kami yakini bahwa si Pendeta Bohiro ini memegang ajaran Nasrani murni ajarannya Nabi Isa. Bahwasanya Nabi Isa itu memberitahu bahwasanya akan datang di akhir zaman setelah aku seorang nabi bernama Ahmad, dan Ahmad itu tuh Muhammad. Kami meyakini bahwasanya hal itu ada. Isa mengatakan meskipun di kalian kaum Kristen tidak meyakini hal itu. Nah, setelah Pendeta Bohiro ini datanglah kalau saya tuh ingat di filmnya itu jelas banget ketika Nabi Muhammad lagi ngelihat patung Bunda Maria. Nah, pamannya Nabi ini Abu Thalib ini diajak ngobrol sama pendeta. Jangan bawa dia ke Syam. Dia bahaya, dia tuh incarannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mau ngebunuh dia, bawa dia kembali ke Mekah, jaga dia karena dia akan menjadi nabi berikutnya. Itu yang saya tahu. Itu filmnya ada. Filmnya tuh Muhammad Messenger of God. Itu judulnya. Nah, itu tentang Pendeta Bohiro ini. Tapi Mbak, saya nanya ini Pendeta Bohiro di Kristen juga tahu, meyakini ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Buhairo itu entah siapa, saya juga nggak tahu. Oh ya udah. Iya. Mbak kali-kali nengok filmnya tuh Mbak, itu pendeta, asli pendeta. Boleh. Dia pendeta apa Bang? Pendeta orang Nasrani. Coba filmnya aja, Muhammad the Messenger of God. Itu mungkin pendeta Hindu, Bang. Karena kalau orang Kristen itu nggak mungkin nama pendetanya Buhairo, pasti namanya Antonius, ya, Nah, Matius, John. Pak, ini kan di Arab, ini di Arab bukan di Yunani atau di mana ini? Kamu kira Yohanes itu orang apa? Yohanes orang apa tak? Orang Yahudi. Orang Yahudi di mana? Ya, di Eropa. Yesus orang apa? Yahudi. Emangnya di Eropa? Bukan. Itu nggak ada. Semua nama baptis, semua nama-nama bapak gereja, tokoh-tokoh Kristen zaman dulu pasti berbau apa? Berbau Latin dan Yunani.